Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan ya pembelajaran mata kuliah masalah dunia Islam yang sekarang kita akan membahas tentang Islam dan feminisme. Yang perlu kita ketahui apa yang dimaksud dengan feminisme. Jadi feminisme itu adalah suatu gerakan sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang menuntut persamaan antara laki-laki dan perempuan. Jadi dalam gerakan feminisme, maka mereka mengkampanyekan upaya untuk menentang ketidaksetaraan gender, ya, ketidaksetaraan gender, dan mereka berjuang ya agar kemudian para perempuan itu mempunyai hak yang sama sebagaimana halnya laki-laki. Karena itu feminisme ini juga bisa didefinisikan sebagai hak ya untuk mendapatkan ketersediaan informasi yang cukup ya bagi setiap perempuan sehingga mereka punya pilihan untuk hidup ya yang tidak ada diskriminasi dan mereka bisa bekerja berdasarkan prinsip dalam sosial, politik, ekonomi yang setara dan mandiri. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita lihat dalam sejarahnya, memang ketidaksetaraan gender atau diskriminasi antara laki-laki dan perempuan ini sudah berlangsung dalam waktu yang lama. Bahkan pada masa Plato, dia memposisikan wanita dan mengatakan saya bersyukur dilahirkan sebagai seorang laki-laki dan bukan seorang perempuan. Ya, ini menunjukkan bahwa bagaimana memang sejak dulu bahkan posisi perempuan, ya misalnya oleh Plato itu tidak didefinisikan sebagai warga negara, bahkan perempuan itu menjadi properti. Nah, secara gerakan feminisme ini ada yang liberal dan ada yang radikal. Gerakan yang liberal yang mereka tuntut itu hanya sekedar persamaan dalam sosial, ekonomi, dan budaya. Ya, karena mereka meyakini bahwa sebenarnya selama ini ya diskriminasi gender yang mana laki-laki lebih dominan dibandingkan perempuan itu merupakan suatu konstruksi saja. Ya, baru kemudian pada awal abad ke-19 atau tahun 1800-an ini mulai ada gerakan untuk mengkritik ya kondisi diskriminasi atau kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan ini. Di antara bukti misalnya bagaimana kesenjangan gender itu dianggap ada. Pertama dulu perempuan ketika dia sudah menikah secara legal, dia seakan-akan sudah mati di depan hukum. Ya, bahkan perempuan itu tidak punya hak untuk melakukan pilihan. Ya, wanita yang sudah menikah itu tidak punya hak properti terhadap kepemilikan benda mereka. Bahkan suami itu secara legal punya kekuatan ya, untuk bertanggung jawab terhadap perempuan, terhadap istri-istri mereka. Bahkan mereka boleh saja itu memenjarakan atau memukul istri mereka. Bahkan ketika terjadi perceraian, ya mungkin ada misalnya urusan pengasuhan anak, maka ternyata hukum selama ini itu lebih berpihak kepada laki-laki. Seakan-akan perempuan itu tidak punya hak. Maka pada abad ke-19 tadi, yaitu 1880-an, Hubertine Auckland dia mempublikasikan La Citoyenne, ya, yang mana dia menuntut kemudian perempuan-perempuan itu diberikan hak ya untuk terlibat aktif dalam ruang-ruang publik. Nah, jadi di sini yang diinginkan oleh kelompok liberal adalah persamaan sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Nah, adapun kelompok radikal, ya mereka lebih dalam lagi, bahkan mereka mengatakan bahwa mereka tidak membutuhkan laki-laki. Ya, makanya gerakan feminisme radikal ini mereka mendukung LGBT. Ya. Jadi bagi mereka karena laki-laki tidak dibutuhkan, bahkan termasuk dalam hubungan emosi apapun, ya mereka menikah pun juga itu tidak dengan laki-laki tapi dengan sesama perempuan. Nah, mereka yang biasa masuk pada kelompok radikal ini punya kecenderungan itu mempunyai pengalaman yang tidak baik di masa lalu. Misalnya mungkin ada persoalan ekonomi, ada persoalan trauma, atau mungkin ada psychological disorder, ya, ada persoalan psikologi. Nah, dalam Islam ternyata gerakan feminisme ini juga masuk, ya, yang mana gerakan ini, teman-teman sekalian, dia kemudian membawa nama ya, Islam di sana. Ya, jadi feminisme yang berkembang di Barat itu kemudian coba nanti digabungkan dengan nilai-nilai Islam. Ya, sehingga gerakan ini
ya biasanya berlangsung di negara-negara Islam. Ya, jadi mereka yang melakukan gerakan feminisme Islam ini, mereka menggunakan juga dalil dari Al-Quran, dari hadis, yang dengan Al-Quran dan hadis ini mereka mencoba mengklarifikasi ya bukti-bukti bahwa memang Tuhan itu mendukung kemudian adanya persamaan antara laki-laki dan perempuan. Ya, jadi gerakan ini kemudian dinamakan sebagai feminisme Islam. Nah, gerakan feminisme Islam ini, teman-teman sekalian, dia ternyata berkembang pesat ya, berkembang pesat, bahkan kemudian tersebar ya di berbagai negara melalui berbagai fasilitas, mungkin dengan internet atau satelit sekarang ini, yang mana Fatima Mernissi bahkan mengatakan ya gemah dari gerakan feminisme Islam ini sebagai digital Islamic galaxy. Ya, jadi ada galaksi Islam digital. Jadi gerakannya mungkin pada satu negara, tapi kemudian efeknya itu juga berpengaruh kepada negara-negara yang lain. Agak terlambat dengan gerakan Islam, gerakan feminisme yang berkembang di Barat, ya feminisme Islam itu baru berkembang itu tahun 1990-an, ya di antara beberapa negara, misalnya yang mengembangkan gerakan feminisme Islam ini adalah Iran, ya dengan tokohnya Asfaneh Najmabadeh dan Zibah Merhuseni, ya kata mereka peningkatan terminologi feminisme Islam di Iran ya itu merupakan suatu kepastian, sesuatu yang perlu untuk didukung ya, karena mereka juga menulis buku yang berjudul ya Tehran Women's Journal Zanan ya. Kemudian di Saudi Arabia juga muncul Mai Yamani ya, jadi dia sering sekali kemudian dalam buku-bukunya itu menggunakan terminologi Islam dan feminisme. Di Turki ada Yasin Arad dan Ferit Akar yang mereka ketika menulis artikel menggunakan terminologi Islamic feminism, dan mereka bahkan mencoba mendeskripsikan bagaimana paradigma ya feminism yang baru yang berbeda itu dengan feminism yang berasal dari Barat ya. Dan termasuk di Afrika Selatan, teman-teman, ada Shamima Sheikh ya yang dia juga mengembangkan gerakan feminism di Afrika Selatan. Nah, sekarang bagaimana kemudian proses bergerak mereka? Apa yang menjadi dasar ya, atau mungkin dari dasar argumennya, metodologi dan visi yang mereka inginkan? Jadi pertama, argumen yang mereka bangun adalah bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang mendukung prinsip-prinsip persamaan untuk semua manusia. Hanya saja kata dia dalam prakteknya kemudian terjadi kondisi yang tidak setara ya antara laki-laki dan perempuan. Jadi equality laki-laki dan perempuan ini sudah dihilangkan, ya sudah diruntuhkan dengan adanya ide dan ideologi patriarki. Jadi bukan Al-Qur'annya kata mereka kemudian yang bermasalah, tapi bagaimana kemudian menafsirkan makna Al-Quran tadi yang banyak mungkin didominasi oleh kelompok laki-laki. Karena itu secara metodologi mereka mengatakan perlu dilakukan revisi ya terhadap Al-Quran hadis ya, supaya kemudian kisah-kisah yang tidak benar itu bisa dihilangkan ya, kemudian mempromosikan pemahaman Al-Quran yang itu lebih friendly dengan kelompok wanita, bahkan melakukan dekonstruksi ya, jadi menghancurkan semua interpretasi yang selama ini memang lebih menyebabkan justifikasi dominasi kelompok laki-laki terhadap perempuan. Sehingga dengan model ini kata mereka nanti akan bisa mempromosikan hak-hak perempuan, kemudian memunculkan adanya keadilan ya dalam gender, dan pada akhirnya kemudian ada keadilan sosial di tengah masyarakat. Nah, teman-teman sekalian, kelompok feminis Islam mereka ini mencari teks-teks dasar ya dalam kehidupan di tengah masyarakat, situasi kehidupan yang ada dengan ide-ide yang konkret. Jadi mereka misalnya menggunakan istilah dalam Islam yang disebut dengan ijtihad ya. Jadi mungkin misalnya ijtihad yang mereka lakukan ini berdasarkan ijtihad bahasa atau ijtihad yang bersifat sejarah ya. Tapi ketika mereka memahami tadi, maka pemahamannya itu harus yang berasal dari background Islam. Nah, bagi mereka, teman-teman sekalian, keadilan bagi perempuan
itu perlu didukung sebagaimana Islam memang sangat berpihak kepada keadilan, ya. Maka kata mereka perlu kita mengingatkan orang-orang, ya apa sebenarnya yang selama ini diperjuangkan oleh Islam untuk kelompok perempuan. Bagi mereka, ya, berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis yang perlu dilakukan kajian kembali, maka sebenarnya perempuan dan laki-laki itu mempunyai hak yang sama, ya. Karena itu harus ada re-examining, ya, pengujian kembali terhadap teks-teks religius, dan berusaha untuk memberitahu orang bagaimana kemudian mempraktekkan, ya, pemahaman yang baru dari Al-Quran ini tadi. Dan beberapa orang, teman-teman sekalian, ya, kata mereka, ketika melakukan hal ini, maka kita bukanlah kelompok feminis Islam. Jadi mereka tidak mau sebenarnya disebut sebagai kelompok feminis Islam, ya. Karena apa? Karena selama ini kadang-kadang muncul kesan kelompok feminism itu adalah kelompok yang kurang bagus, ya. Jadi ada stereotype tersendiri terhadap kelompok feminism, ya. Maka mereka mencoba kemudian untuk memikirkan kembali, ya, bagaimana kemudian istilah feminism itu tidak digunakan, tapi sebenarnya spirit yang mereka inginkan itu sama dengan spirit dari gerakan feminism. Nah, teman-teman sekalian, ternyata ini berkembang, ya, di tengah masyarakat Islam. Jadi isu sensitivitas gender, ya, atau feminism hermeneutik, ya, ini ternyata mencoba ya berkembang tadi dengan melakukan tafsir-tafsir baru terhadap makna dari Al-Quran, dan mereka mempromosikan ini, ya. Kata mereka, selama ini kalaupun mungkin misalnya ada pemahaman Al-Quran, pemahaman hadis yang itu lebih superior, kemudian mendukung keberadaan dari laki-laki, itu hanya karena adanya budaya patriarki yang selama ini mempengaruhi kajian keilmuan dalam dunia Islam, ya. Sehingga teman-teman sekalian, ya, mereka menuntut perlunya ada interpretasi ulang, ya, kajian teks baru, model baru dalam Al-Quran, ya, dengan melakukan misalnya kajian sejarah Islam, interpretasi Al-Quran, ya, yang selama ini mungkin secara tradisional itu banyak kemudian dilakukan oleh kelompok laki-laki, maka mereka kemudian mencoba untuk melihat bagaimana perempuan lah yang menafsirkan Al-Quran tadi, atau minimal tafsirnya itu cenderung kemudian mendukung posisi dari perempuan. Dan Aminah Wadud ini adalah salah satu contoh dari orang yang sangat getol yang memperjuangkan gerakan feminisme Islam tadi. Nah, kata mereka, teman-teman sekalian, jadi bias, ya, oleh kelompok laki-laki atau sistem patriarkial, ya, selama ini itu mempengaruhi, ya, model dalam membaca Al-Quran karena adanya budaya maskulin, ya, dalam bahasa Arab dan struktur budaya. Contoh sederhana misalnya, nanti kita lihat kata mereka bagaimana terjadi segregasi, ya, dalam bahasa Arab. Contoh, ada 1.000 perempuan dan ada 1 laki-laki, maka mereka ini akan menjadi, ya, hum, padahal huwa, huma, hum itu adalah milik laki-laki, ya. Tidak jadi kemudian antunna, tidak jadi hunna atau anta, seharusnya laki-laki itu kan anta, ya, atau yang perempuan tadi anti, ya, kamu. Kalau banyak antunna, ya, padahal kan jamak dari laki-laki itu adalah antum. Ketika ada 1 laki-laki dan ada 1.000 perempuan, maka dia menjadi kamu semuanya, itu anta, antuma, antum. Dia menjadi antum. Oleh karena itu, kata kelompok ini, memang secara bahasa, ya, ada ketidakadilan dalam bahasa Arab tadi, yang mana 1 laki-laki itu kemudian bisa mengalahkan 1.000 perempuan. Nah, teman-teman sekalian, oleh karena itu kelompok feminisme Islam ini melalui pendekatan hermeneutik, ya, berusaha untuk melakukan perubahan terhadap Al-Quran. Bagi mereka, ayat-ayat dalam Al-Quran itu perlu dikoreksi, ya, terutama sejarah-sejarah yang selama ini terdistribusikan, tersirkulasikan di tengah masyarakat, tapi hakikatnya adalah sejarah yang salah, ya. Contoh, kata mereka, ini berkaitan dengan proses penciptaan Hawa, ya, yang mana waktu itu sudah ada Nabi Adam, kemudian sangat membutuhkan Hawa, ya, sebagai teman hidupnya, dan ini menunjukkan bagaimana superiornya seorang laki-laki terhadap perempuan. Jadi bagi mereka ayat seperti ini itu harus dihapus. Ya, kemudian mereka mengutip ayat-ayat yang tentu mendukung, ya, untuk persamaan antara laki-laki dan perempuan. Ya, dan mereka juga, teman-teman sekalian,
ya, melakukan dekonstruksi terhadap ayat-ayat yang dia seakan-akan membedakan antara laki-laki dan perempuan, ya. Dan mungkin ya pemahaman seperti ini sudah sering kemudian diinterpretasikan yang membuat ada kesan misalnya laki-laki itu menjadi lebih dominan. Jadi mungkin misalnya ya ayat tentang poligami, ya, tangkihu ma'tabala, nikahilah di antara siapa yang kalian inginkan, ya, minan nisa itu masna wa thulatha wa ruba. Ya, laki-laki perempuan tadi itu 2, 3 atau 4. Nah, bagi mereka ini adalah persoalan. Kenapa? Karena ayat-ayat seperti ini menyebabkan adanya diskriminasi atau dominasi oleh kelompok laki-laki terhadap kelompok perempuan. Kata mereka, teman-teman sekalian, ya kita harus memahami bahwa sebenarnya dalam Islam ini tauhid itu adalah prinsip utama dalam Islam. Ya, artinya tidak ada satupun yang sama dengan Tuhan. Ya, maka kata mereka, ketika ada laki-laki mengatakan, oh kamu harus taat kepada saya sebagai seorang suami, ya kamu tidak boleh melakukan ini dan ini, maka ya kelompok feminisme Islam ini mengatakan ini sudah menentang tauhid, karena taatnya bukan lagi hanya kepada Tuhan, tapi justru taat kepada laki-laki. Kemudian kata mereka, feminisme Islam ini, ya kita sebenarnya ingin kembali kepada Al-Quran, ya, tapi bukan dengan sistem hukum yang selama ini dihasilkan oleh banyak orang. Ya. Jadi kita memahami Al-Quran ini adalah wahyu dari Allah, ya. Tetapi ingat, syariat kata mereka itu bukanlah wahyu. Oleh karena itu kita perlu melihat history, ya, perlu melakukan kajian hermeneutik, ya, sehingga apa? Sehingga kemudian kita memahami ya bagaimana latar belakang dari kondisi yang ada sekarang ini. Ya, perlu juga dilakukan misalnya analisis yang bersifat linguistik, ya, dan pemahaman yang bersifat kontekstual. Nah, teman-teman, untuk melakukan ijtihad ini kata mereka, maka kita perlu memahami bahasa Arab, ya, termasuk juga bahasa Arab modern dan konteks bagaimana ketika saat itu wahyu diturunkan. Ya, jadi bahkan mungkin hampir sama dengan ide yang disampaikan oleh salah seorang pendukung LGBT, ya. Kita pernah ceritakan dulu, kata mereka dalam Al-Qur'an Allah berfirman, intan surullah wa yansurkum, ya, wa yutsabbit aqdamakum. Kalian bantu agama Allah, maka Allah akan membantu kalian dan Allah akan mengukuhkan kedudukan kalian. Maka kata dia, ayat ini sebenarnya juga menjadi prinsip ya dalam hidup kita. Bagaimana kita harus selalu menolong agama Allah dan kita adalah khalifah, ya, khalifah Allah di muka bumi ini. Maka kata mereka, kalau dulu Allah Subhanahu wa taala itu melarang pernikahan sejenis pada masa Nabi Lut karena jumlah manusia itu masih sedikit. Ya, dan bumi ini perlu kemudian semakin dimakmurkan dengan menambah jumlah penduduk. Tapi karena sekarang jumlah penduduk sudah semakin banyak dan bahkan seringkali menyebabkan persoalan, maka perlu ada pembatasan bagi jumlah penduduk. Dan mereka mengatakan salah satu bentuk menolong agama Allah tadi itu adalah dengan melegalkan pernikahan sejenis. Nah, ini model misalnya logika yang dibangun oleh kelompok liberal, kelompok feminisme ya dalam membangun argumen mereka. Nah, teman-teman sekalian, mereka juga mengatakan ada banyak ya hadis-hadis yang selama ini berada di luar konteks. Bahkan beberapa hadis tadi itu adalah hadis yang lemah. Oleh karena itu perlu ada kajian untuk melakukan pembacaan kembali dan analisis kembali terhadap hadis-hadis tadi. Kata mereka apapun kemudian yang menjadi bagian dari hadis yang itu merendahkan wanita, maka itu perlu untuk dikaji ulang. Nah, teman-teman sekalian, mereka juga berargumen bahwa banyak orang yang tidak perhatian dengan pentingnya ya dan nilai Islam bagaimana memanfaatkan wanita, ya, dan banyak di antara wanita juga yang tidak paham dengan realita ini, yang mereka tidak mempunyai pemahaman yang komprehensif terhadap Islam, sehingga dalam rangka untuk menjaga hak-hak mereka, ya, maka mereka mencoba untuk berpikir dengan worldview yang mereka dapatkan, yang seringkali kemudian ini justru mengikuti logika-logika dari mereka orang-orang yang tidak percaya dengan iman, ya. Jadi dalam pandangan kelompok feminisme seperti yang tadi kita sampaikan, kenapa harus taat kepada laki-laki sementara kita harus taatnya hanya kepada Allah. Selain itu, teman-teman sekalian, kondisi sosial di sekitar yang berkembang ya di dunia sekarang ini menunjukkan bagaimana realitas ini ya dengan jelas ya.
Jadi kita lihat misalnya ada banyak ya perempuan-perempuan yang mereka mendapatkan treatment yang kurang bagus, ya diperlakukan dengan kasar, mereka tidak mendapatkan pekerjaan, ya, dan bahkan mereka pun ya perlu berlangsung hidup ya setelah mungkin suami mereka ya meninggal atau mungkin ada yang bercerai ya dengan mereka tadi. Nah, ini juga kondisi ini juga berpengaruh teman-teman terhadap bagaimana kemudian menafsirkan ayat dan hadis-hadis berkaitan dengan feminisme dalam Islam. Ya, kata mereka kita perlu oleh karena itu kita perlu untuk melakukan kompetisi ya dalam melakukan interpretasi terhadap ayat-ayat yang bersifat sakral tadi. Ya. Jadi bagaimana kekuatan dari interpretasi yang kita buat? Ya, ini nanti bukan urusan benar atau salah, ya, tapi ini berkaitan dengan kekuatan sosial dan politik yang mengklaim apakah kemudian yang kita sampaikan ini adalah otentik atau tidak. Jadi urusan benar dan salah menurut mereka yang tahu itu hanya adalah Allah saja. Tapi siapa yang kuat secara sosial dan politik, maka mereka lah yang akan dinilai lebih otentik. Karena itu pemahaman mereka ini teman-teman ini memunculkan beberapa isu ya. Mereka memunculkan beberapa ide yang selama ini mungkin dianggap sudah mapan di tengah masyarakat. Contoh, dalam Islam ya hijab atau jilbab ya itu dianggap sesuatu yang wajib ya bagi kaum perempuan. Tapi kata mereka ini tidak wajib. Buktinya apa? Ini hanya dijadikan sebagai alat oleh laki-laki untuk melakukan kontrol terhadap perempuan. Ya, ada indikasi kemudian pembuatan kelas, usia, etnik dan agama ya hanya karena hijab tadi. Sehingga negara pun juga kadang menggunakan hijab tadi untuk melakukan kontrol terhadap manusia ya berdasarkan sistem belief ya sistem keyakinan dari masyarakat. Oh, orang berhijab, oh berarti bukan muslim, bukan muslimah misalnya. Sehingga kalau kemudian ada kata mereka klaim bahwa ini akan menjaga perempuan dari gangguan, dari interference ya, intervensi dari orang lain, maka ini dinilai oleh kelompok feminisme Islam ini tidak objektif. Ya, kata mereka, coba kita lihat ya, bagaimana di tengah masyarakat Barat, bahkan jangankan pakai hijab, ya mereka tanpa pakaian saja itu tidak ada yang mengganggu, sehingga ini bagi mereka adalah persoalan peradaban. Ya, orang Islam, orang Timur Tengah, dirinya kurang beradab sehingga sedikit saja terbuka dari bagian anggota tubuh perempuan, mereka pun sudah ingin mengganggu. Adapun di tengah masyarakat Barat, kata kelompok feminisme, ya ini tadi, ya mau pakaian seperti apapun ternyata tidak ada yang mengganggu. Ya, apalagi hijab ini kata mereka akan menyebabkan banyak masalah, ya khususnya bagi mereka orang-orang yang tinggal sebagai minoritas Muslim. Karena itu, ya hijab ini tidak perlu kemudian dipraktekkan ya di kalangan perempuan. Ini tidak penting dan tidak memberikan nilai tambah ya. Sehingga intinya hijab ini adalah pilihan bagi seorang wanita. Ya, dia tidak boleh kemudian dinilai sebagai sebuah bagian dari ibadah ketaatan, tapi ini hanya sebagai style saja ya. Karena itu kata dia Al-Qur'an ini ya perlu dilakukan interpretasi yang interpretasi ini tidak kemudian dilakukan dengan cara yang kasar. Nah, ini pandangan dari kelompok feminisme ya berkaitan dengan hijab. Kemudian yang kedua, teman-teman, ada muncul juga kemudian isu berkaitan dengan patriarchal system ya yang berkembang di tengah masyarakat. Misalnya masalah perkantoran ya, fasilitas-fasilitas publik yang mana dinilai kadang lebih menghargai laki-laki. Gajinya misalnya lebih tinggi laki-laki. Kemudian ada dalam persidangan. Nah, dalam persidangan saksi dua perempuan itu disamakan dengan saksi satu laki-laki. Bagi mereka ini adalah bentuk kesalahan dalam menafsirkan Al-Quran, ya, bentuk ketidakadilan terhadap perempuan. Kemudian cara berpakaian, ya, kalau perempuan harus pakai hijab, ternyata laki-laki tidak harus pakai hijab. Ya, auratnya laki-laki yang sebagai dari pusar sampai lutut, sementara perempuan lebih dari itu. Ya, kemudian segregasi, ya, pembedaan tempat kerja. Ini juga bagi mereka adalah bentuk ketidakadilan, termasuk ya dalam masalah hukum, ya pergerakan. Jadi ada saja keterbatasan bagi perempuan, seakan-akan perempuan tidak boleh bebas sebagaimana halnya laki-laki. Ya dalam masalah sholat misalnya, kelompok feminisme Islam mengatakan
yang jadi imam saya itu tidak harus hanya sekedar laki-laki ya yang mengimami perempuan, tapi seharusnya perempuan itu juga bisa mengimami laki-laki ya. Belum lagi masalah kepemimpinan ya. Jadi ada misalnya dalam Al-Qur'an itu ayat tentang ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Bagi mereka ini adalah ayat yang tidak tepat ya. Adapun dalam aspek private ya di dalam rumah misalnya, mereka juga mempersoalkan berkaitan dengan pengasuhan anak. Anak kok rujukannya itu bin kepada bapaknya misalnya. Kalau terjadi perceraian, nanti ternyata bapak itu masih punya tanggung jawab yang luar biasa dalam masalah hukum perceraian atau pernikahan. Ya, kenapa yang menceraikan harus laki-laki? Bagi mereka ini bentuk ketidakadilan. Termasuk masalah warisan. Warisan kenapa laki-laki dapat 2 bagian, sementara perempuan cuma dapat 1 bagian. Poligami, kenapa laki-laki boleh poligami, tapi perempuan itu tidak boleh poliandri. Ya, begitu juga dengan kebebasan dalam melakukan gerakan atau pekerjaan. Nah, teman-teman sekalian, inilah di antara beberapa akhirnya isu yang muncul ya karena adanya gerakan feminisme. Dan kita bisa lihat ya, ini yang mereka lakukan. Kata mereka sholat itu atas nama persamaan, kesetaraan gender. Seharusnya tidak kemudian laki-laki di depan, kemudian perempuan itu di belakang, tapi seharusnya mereka sejajar ya atas nama persamaan. Bahkan ya perempuan pun itu dibolehkan untuk menjadi imam ya bagi kelompok laki-laki atau aktivitas yang lain. Ya, jadi jangan dikesankan kemudian menurut kelompok feminisme ini bahwa yang punya hak untuk melakukan lomba lari atau pekerjaan-pekerjaan yang dinilai mungkin kasar selama ini itu hanya kelompok laki-laki, karena kelompok perempuan itu juga bisa melakukan hal yang sama. Ya mungkin itu dulu teman-teman yang bisa kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Monggo mungkin ada yang ingin teman-teman diskusikan, kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.